Bab 252. Seva tak menjawab. Lah hanya tersenyum memunggungi Azam. Azam membalikkan tubuh Seva. Jika dari bagian belakang saja sudah indah, tak bisa dibayangkan betapa sejuknya netra Azam sekarang kan. Azam mendesah dan ia pun menurut. Seva duduk sebentar di tepian ranjang untuk membuka sepatu yang lah pakai. Sengaja Aprilia memilihkan sepatu flat agar membuat Seva nyaman. Namun karena bentuknya memakai tali sehingga Seva harus membuka tali yang terikat ke betisnya tersebut. Azam berlutut membantu istrinya membuka tali sepatu itu dan nakalnya Seva, ia sengaja duduk tak merapatkan kakinya. Katanya tadi nyuruh abang mandi. Protes Azam. Ya memang. Jawab Seva. Jangan nancing-mancing. Keluhnya. Abangnya aja yang murahan. Duduk gini aja udah kepancing. Lemah iman. Azam melongo. Ini istrinya kan? Bukan Papa Boril. Azam tak berani menjawab lagi. Ia ingin segera mandi dan bersih lalu mengambil hadiahnya. Setelah selesai membuka sepatunya, Seva bangun lalu menarik tangan Azam dan mengajaknya masuk ke dalam kamar mandi. Harum sabun aromaterapi yang menguar dari jacuzzi yang bahkan belum di-setel tingkat kehangatannya itu mulai menyentuh indera penciuman mereka. Rileks dan menenangkan. Seva mulai melakukan tugasnya dengan baik. Lah buka pakaian suaminya. Satu persatu dengan telaten. 81. Azam tak tahan. Ia akan mencium Seva namun ditahan istrinya. Seva mendorong pelan Azam ke bawah shower lalu ia nyalakan air dengan kucuran pelan dan membasahi tubuh suaminya. Seva matikan keran lalu menyiramkan sabun cair dan mulai menggosok tubuh suaminya dengan shower puff. Diem ah. Seva memukul tangan Azam yang coba bergerilya. Azam cemberut. Gak boleh bentak-bentak suami mah. Yang bentak siapa? Abang aja yang gak sabaran. Sungguh istrinya ini curang sekali. Ia bebas menyentuh seluruh bagian tubuh suaminya dengan dalih menyabuni sedangkan Azam tidak boleh sama sekali. Tak tahukah si cantik ini kalau Azam sangat tersiksa. Azam mengerang saat Seva menyabuni bagian belakangnya dan kini sampai di paha belakang lalu dengan tanpa berdosa mengulurkan tangan menyabuni bagian depan Azam. 82. Yayan Suryana tak percaya jika putra pertamanya, harapan utamanya meneruskan perusahaan, ternyata berjiwa psikopat. Entah menuruni darah siapa. Ia dididik dengan pendidikan yang baik dan bermoral. Tapi sekarang, andai Andika Dilan Rohichan tak memberikan video di mana Narendra sedang terluka parah dengan luka tembak di tangannya, Yayan masih tetap tak percaya. Setelah menelepon Andika, ia dan istrinya juga sang putri, Gayatri kini hanya duduk terdiam di kursi mereka. Padahal aku udah ingetin supaya jangan main-main sama keluarga Rohichan ya. Yayan dan istrinya, Yuli, seketika menoleh pada putri mereka. Maksudnya apa? Tanya Yayan. Mas Naren, suka sama Mbak Seva. Istrinya Pak Azam. Luar biasa terkejutnya Yayan dan juga istrinya mendengar ucapan Gayatri barusan. Suka sama istri orang. Apa-apaan? Apa gak ada perempuan lain? Omel Yuli. Yang sekarang mulai paham kenapa putranya menculik Azam. Yang dia kenal adalah CEOWANGPED. Yayan sendiri menggelengkan kepalanya tak percaya juga. Ayah pikir Narendra ada persaingan bisnis dengan dia. Karena beberapa hari yang lalu, Azam memutuskan kontak kerjasama dengan channel TV kita.
Pak Azam memutuskan secara sepihak kerjasama karena Mas Nerin selalu menginginkan agar Mbak Seva menjadi bintang tamu di acara kita atau menjadi salah satu host. Pak Azam tidak suka akan hal itu. Gelagat Mas Naren sudah terlihat waktu kami ada di India. Yah, Bu. Waktu itu aku nasehatin Mas Naren, jangan gegabah suka sama istri orang dan akhirnya jadi gini. Jawab Gayatri lugas namun dengan perasaan sedih. Ia berusaha sekuat mungkin untuk membantu orang tuanya mengembangkan stasiun televisi swasta mereka dan dengan mudahnya, sang kakak yang bodoh, hanya demi obsesi dan cinta sesaat menghancurkannya. Keluarga Rohichan, bukan tandingan Mas Naren. Apalagi Kasano. Tak ambah Gayatri. Yuli pun menangis mendengar penuturan Bestari. Gimana nasibnya Naren ya? Tanya Yuli pada suaminya. Yang mereka tahu, Narendra ada di klinik kepolisian untuk mengobati tangannya yang terkena luka tembak. Andika sudah pasti lolos karena ia punya surat izin memiliki senjata, dalam keadaan terdesak akan ditembak oleh Naren dan yang paling penting, sahabat dari Antonio Kasano. Salah satu orang paling berpengaruh di Italia. Yayan menghela nafasnya berat. Istrinya benar. Bagaimana nasib anaknya? Barusan tadi Andika menerima panggilan teleponnya dan mengatakan kalau Naren akan diproses hukum. Bagaimana kalau INDOSAIR Anda berikan untuk saya Pak Yayan? Saya beri dengan harga yang pantas. Apa yang Yayan bisa katakan jika Andika Dilan Rohichan sudah menginginkan sesuatu? Ia takut sekali. Andika menginginkan INDOSAIR-nya. Kebanggaannya. Yayan sebenarnya tak mau melepasnya begitu mudah. Karena perusahaan itu berdiri dengan susah payah. Bagaikan detak jantungnya. Namun, terpaksa ia jual pada Andika Dilan Rohichan. Karena ulah sang putra. Di kantor polisi, Alea dan Hilda mendekam dalam sel tahanan sebelum nantinya masuk dalam proses penyidikan. Hilda masih berteriak-teriak jika dirinya adalah Sultan dengan tampang sangar namun sesekali genit pada polisi, Hilda memohon agarlah dibebaskan. Namun, tak ada yang menggubrisnya. Ia berada dalam satu sel tahanan dengan Alea dan sejak datang kemari beberapa jam yang lalu, Alea sama. 83. Sekali tak membuka mulutnya. Alea, tolong itu kamu bilang sama Pak Polisi kalau kita dijebak sama Narendra. Kita cuma dimanfaatin sama Narendra untuk membalaskan dendamnya sama Azam. Cepetan kamu bilang sana. Alea hanya diam duduk di lantai dengan kedua kaki ditekuk ke atas. Alea, gunakan kecantikan dan kepintaran kamu supaya kita bebas dari sini. Jangan diam aja. Alea. Hilda terkejut karena tiba-tiba saja keponakannya itu bangun dan menerjangnya lalu mencekiknya dan menyudutkannya ke tembok. Mata Hilda melotot. Ia tak bisa bernafas dan mencoba mendorong keponakannya namun tak berhasil. Alea. Ucap Hilda terbata dan ketakutan melihat wajah Alea yang merah menyala. Mati lo. Wanita laknat. Penghancur masa depan orang. Hilda terkejut dengan ucapan Alea barusan. Ia terbatuk karena cekikan Alea begitu kencang di lehernya. Gue bodoh. Gue mau-maunya menghancurkan masa depan gue hanya karena ngikutin otak busuk lo. Ngikutin dendam sama fitnahan lo. Mati lo. Mati lo. Susul saudara lo yang mati bunuh diri gara-gara boril. Mati lo. Hilda sudah megap-megap dengan segala tenaga yang sudahlah keluarkan agar terbebas dari cekikan keponakannya namun dia tidak berhasil juga. Matanya sudah ke atas dan nafasnya sudah hampir habis. Hei! STOPPPP.
Dua orang sipir penjaga penjara langsung masuk ke sel mereka dan melerai Alea yang membabi buta mencekik Hilda. Tangan Alea berhasil dilepaskan. Namun, ia masih memandang tajam pada Hilda. Hilda sendiri, kekurangan oksigen di menghela nafas dan menghirup udara sebanyak-banyaknya bak ikan yang kekurangan air. Mati, mati, teriak Alea yang kedua tangannya dicekal oleh polisi itu, ke wajah Hilda. Dengan wajah tak berdosa sama sekali, Alea merasa puas melihat Hilda kini dibawa entah kemana oleh polisi. Mungkin untuk diobati. Jangan tolong dia akan kembali balas dendam jika masih diberikan kesempatan untuk hidup. Jangan, tolong dia. Lirih Alea dengan mata memerah. Kekecewaan Alea sudah mendarah daging dan dia baru menyadari kebodohannya kalau sedari kecil dimanfaatkan oleh sang tante demi memuaskan dendam dan ketamakan yang akan uang untuk berjudi. Alea mengorbankan harga diri dan masa depannya demi obsesi sang tante yang sudah dianggap sebagai pengganti ibunya namun ternyata hanyalah wanita penebar racun yang menghancurkan hidupnya. Bertahun-tahun Alea hidup menjual diri akan didikannya. Alea menutup pintu hati dan selalu beranggapan jika dunia kejam padanya. Bodohnya. Lah ikuti semua didikan jahat itu. Ia turuti semua keinginan tantenya. Bahkan saat bertemu dengan pria baik macam Azam, Hilda meracuni otak dan hatinya untuk menjadikan pria itu sebagai alat balas dendam pada keluarganya dan sama sekali tidak menghargai cinta yang diberikan Azam padanya. Ya, penyesalan selalu hadir di akhir saat semuanya berakhir dan tak bisa diperbaiki. Katanya mau dimandiin, diem dong bang. 84. Duh. Seva Zehra yang makin lama makin lincah jari jemarinya, mana ada orang memandikan tapi hanya satu bagian saja yang disentuh sedari tadi. Anehnya, meski seluruh badannya bergetar dan panas dingin, Azam tak bisa membantah. Ia takut istrinya marah. Wanita hamil tak boleh kesal dan streskan. Tapi kalau diurut begini sedari tadi dan tak boleh bergerak, Azam yang stres, hadirin. Kini Seva menggunakan dua tangannya dan Azam benar-benar frustasi. Ia tak tahan lagi. Ma, cepetan dong, papa gak tahan ini. Melas Azam dengan nafas berat seolah abis lari maraton. Dingin. Siapa yang ngajarin? Tanya Azam membalikkan tubuh Seva hingga punggung istrinya itu bersandar di dada bidangnya. Tangannya merayap membuka lingerie istrinya perlahan, agar tak merusaknya. Setelah insiden daster, Azam begitu menghargai setiap helai pakaian yang mereka miliki. Malam, seluruh keluarga Rohichan dan Kasano bertolak pulang ke mansion. Kecuali Azam dan Seva yang menginap di hotel. Tentunya, belajar dari pengalaman, Kasano tak mau lagi kecolongan. Lah mengerahkan 8 bodyguard untuk menjaga Azam. Sehingga seluruh keluarganya berharap tak ada yang bisa mengganggu keutuhan rumah tangga mereka lagi. Ma, Mama. Bangun Ma. Seva menggeliat dalam tidurnya saat samar-samar mendengar suara suaminya membangunkan. Namun, bukannya bangun, Seva malah bergelung kembali mencari selimut. Namun, karena selimutnya sudah ditarik oleh Azam, jadilah tubuh polos Seva bergelung bak janin memunggungi suaminya. Duh. Posisi rawan kesukaan Bang Bandit yang kalau diteruskan halal bihalalnya, maka akan sampai sore dan mereka akan terlambat datang ke mansion dan jika terlambat datang, maka Azam tak bisa bayangkan sedahsyat apa omelan sang oma nanti. Ma. 2 menit Pak. Mama baru tidur ini. Ma. Kita bisa telat sarapan. Ucap Azam lagi. Membujuk dengan sabar. Bangun Ma, Papa lapar. Mama lemes.
Azam terkekeh. Siapa suruh sebegitu nakalnya semalam? Sampai Azam tak berikanlah jeda sedikitpun dan andai Seva tak hamil, mungkin Azam bisa mencoba di berbagai sudut di kamar hotel ini. Di depan kaca besar itu juga belum. Azam bisa mencobanya nanti jika kembali lagi kemari. Mama lemes pa, mandiin. Azam bagai terhipnotis kala dengan manjanya Seva berucap demikian. Jakunnya naik turun. Rezeki tak boleh ditolakkan. Apalagi pagi-pagi. Kalau kata orang tua dulu-dulu, kalau rezeki pagi ditolak, maka akan seret sepanjang hari. Jadi, harus diambil. Azam pun tersenyum manis.